Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman Fir'aun. Tuh Fir'aun tadinya nggak zalim begitu. Dapat kabar dari dukun, ente bakalan dihancurin kekuasaannya sama anak laki-laki dari bangsa Bani Israel. Langsung dia keluarin peraturan. Pemerintah negara mulai saat ini, semua ibu-ibu yang lagi hamil berada di bawah pengawasan negara. Laki-laki yang lahir semuanya kudu dibunuh. Tapi qadarullah, Allah berkuasa. Singkat cerita bahkan Nabi Musa alaihissalam hidup di mana? Di tengah kerajaan Fir'aun. Bahkan sampai hidupnya di tengah kerajaan Fir'aun. Kuasa Allah. Allah maha kuasa. Manusia tak mampu berbuat apa. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kata Kiai Slamet, Al-Quran pedoman, Allah udah ngasih tahu jauh-jauh hari. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Kalau kita mau sukses ngadepin hidup di dunia, lihat yang udah lewat buat persiapan kita ke depan. Kenapa? Karena roda tuh berputar, aktornya doang yang beda. Makanya kita kudu banyak-banyak cerita. Anda mau cerita aja nih bulan Muharram. Kenapa sih bulan Muharram diagungi nama Allah Subhanahu wa taala? Karena salah satu sebabnya enggak banyak-banyak. Anda tadi udah nanya duluan. Salah satu sebabnya bulan Muharram itu diagungi nama Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh nabi dan rasul itu berkaitan dengan bulan Muharram. Mereka punya histori sendiri terkait bulan Muharram. Kita ceritain satu, Nabi Adam tadi diceritain kan. Nabi Adam alaihissalam bersalah sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu pohon buah sebetulnya yang bilang buah khuldi itu bukan Allah. Iya, kalau salah coba tolong dibenerin ya Ustaz. Iya. Iya Mas ya. Karena dia dalam Al-Qur'an Allah cuma bilang apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Tidak ada syajaratul khuld. Yang ngomong syajaratul khuld siapa? Iblis. Iya kan? Ala adullukum ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Mau enggak ente ane tunjukin pohon keabadian? Allah aja enggak makan. Kalau ente makan, ente abadi. Ini bahasanya jin, bahasanya iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Allah enggak memberi nama, enggak ngasih tahu sama kita tuh nama pohon apa enggak. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam bersalah, turunin ke dunia, satu riwayat 40 tahun, satu riwayat 400 tahun sujud minta ampun sama Allah. Tadi istighfarnya Nabi Adam kita kenal tuh. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lama minta ampun, akhirnya Allah ampunin. Kapan? Muharram. Tanggalnya 10. Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana istighfarnya Nabi Yunus? Ceritanya dulu Nabi Yunus alaihissalam itu dakwah. Umatnya Masya Allah udah, tadi kalau kata bahasanya Ustadz Halim itu sombong songong begitu. Iya. Iya, ini keturunannya iblis. Jadi Nabi Yunus ngasih tahu, umatku, ente kalau nggak taubat, bentar lagi azabnya Allah bakalan turun. Dia malah ngomong apaan? Ya elah Yunus, ngapa nggak sekarang aja? Kan kurang ajar banget ya. Ditantangin, ngapain nanti? Sekarang aja deh, kita tungguin dah. Kata Nabi Yunus apa? Akan, Allah bakal turunin tuh azab. Ngomong lagi umatnya, sekarang aja, sekarang kita tungguin ini, udah nggak sabar kita. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam lari, pergi. Kenapa? Hatinya ngomong, takut-takut azabnya Allah nggak turun. Meragukan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi udah dijelasin, Nabi nggak bakalan salah, nggak ditakwil. Akhirnya naik perahu kan, di tengah perjalanan perahu tuh perahu mogok. Dicarilah biang keroknya. Ini siapa yang bikin perahu mogok? Ternyata dicari-cari, diundi, ternyata ketemulah Nabi Yunus alaihissalam yang salah. Dibuang Nabi Yunus alaihissalam, dilempar sampai ke dasar laut. Allah perintahin ikan apa namanya? Ikan nun, bukan ikan hiu. Ikan nun dimakan, ditelen, tapi nggak pakai dikunyah Bu ya. Kalau dikunyah ribet urusan. Lah iya, hancur ntar, ditelen doang, blep begitu. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan zulumatun salas. 3 kegelapan bersatu di sana. Gelapnya dasar laut, gelapnya perut ikan, dan gelapnya malam bersatu. Lama Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan, akhirnya dia sadar. Nabi Yunus sadar, ya Allah salahan ini, melakukan janjinya Allah. Kan Allah udah bilang kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
takut. Nabi Yunus tadinya takut tuh jangan-jangan nggak turun. Udah nantangin belum turun juga begitu kan. Akhirnya Nabi Yunus istighfar minta ampun. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tuh ikan nun dibacain terus mual dia. Di dasar laut mualnya mau nyari apotek di mana? Enggak ada, dia naik ke atas dimuntahin. Dimuntahinnya kapan? Sama bulan Muharram tanggal 10. Udah 2 tuh Nabi. Lagi. Yang ketiga. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tuh dulu dari kecil emang udah selengean begitu, berani banget dia. Iya, musuhnya Nabi Ibrahim siapa? Raja Namrud kan? Dihancurin tuh berhala-berhala. Tapi Nabi Ibrahim tuh emang biasanya anak yang aktif tuh cerdas. Iya, cerdas dia. Begitu dihancurin berhala, ya kan? Datang si Namrud nih mau ibadah, Namrudnya datang mau ibadah, ngelihat berhalanya Tuhannya pada hancur, ngamuk dia. Siapa nih yang ngancurin? Ada yang ngadu, itu si Ibrahim katanya, tangkap. Nah, begitu. Belum ada bukti, sama kayak sekarang. Tangkap, yang penting tangkap aja dulu, pasal mah belakangan. Nah, sama nggak? Nah itu makanya tadi wal tandur nafsum ma qaddamat. Lihat yang udah lalu buat perjuangan kita. Tinggal kita pilih mau ikuti siapa, mau ikut Nabi Ibrahim apa Raja Namrud. Tangkap, begitu ditangkap ditanya Ibrahim, lu yang ngancurin. Begitu. Ini kalau kata bahasa Al-Qur'an, qala anta fa'alta hadza Ibrahim. Ibrahim, ente yang ngancurin. Kata Nabi Ibrahim apa? Enggak, tuh ente lihat aja tuh. Siapa yang bilang yang ngancurin? Itu ada yang bilang enggak, salah dia. Terus siapa yang ngancurin? Tuh ente lihat. Ada satu berhala paling gede, megang kampak, kayaknya dia tuh yang usil tuh. Gitu. Kalau ente nggak percaya tanya aja udah sono begitu. Ini Raja Namrud ngomong langsung, nanya, bagaimana ceritanya kita suruh nanya nggak bisa ngomong, gila kalian teh. Nabi Ibrahim langsung bilang, oh jadi dia nggak bisa ngomong ya? Lah terus ngapain ente nyembah dia? Yang gila siapa? Anak pendek begitu. Ini kalau bahasa anak, kalau bahasa Al-Qur'annya enggak. Qala bal fa'ala kabiruhum. Tuh yang paling gede yang ngelakuin. Akhirnya marah, dibakar, masuk kan? Masuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi mukjizat apa? Qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Dingin, selamat, sejuk walaupun dalam api. Coba Nabi Ibrahim masuk dalam api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Adem. Coba kita. Angus. Loh kenapa? Pertanyaannya kenapa? Beda Pak. Nabi Ibrahim ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahnya udah cinta. Allah berkata dalam hadits qudsi, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa yadahu allati yabtishu bih wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta sama seseorang, Allah cinta nggak nama Ibrahim? Cinta. Kalau aku sudah cinta sama seseorang, kata Allah, aku akan jadi matanya, aku akan jadi pendengarannya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya. Kalau Allah sudah ada dalam dirinya, siapa yang mau berani usil? Siapa yang bisa jahil? Betul lah betul. Nabi Ibrahim selamat. Kapan diselamatinnya? Tanggal 10 Muharram juga. Ini bulan Muharram. Ini udah 3 tuh. Ya tanggung dah. Yang selanjutnya Nabi Musa alaihissalam aja. Abu Ayyub juga, nah betul. Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam dulu tuh hidup di zamannya siapa? Dia hidup di zaman Fir'aun. Dulu awalnya Fir'aun nggak kejam begitu, nggak. Sampai sekarang, masya Allah, udah banyak penerus Fir'aun. Innalillah sebetulnya bukan masya Allah. Iya, bahkan lebih kejam dari Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman Fir'aun. Tuh Fir'aun tadinya nggak zalim begitu. Dapat kabar dari dukun, ente bakalan dihancurin kekuasaannya sama anak laki-laki dari bangsa Bani Israel. Tuh begitu Pak, pemimpin kalau udah khawatir kekuasaannya hilang, langsung dia keluarin peraturan. Pemerintah negara mulai saat ini, semua ibu-ibu yang lagi hamil berada di bawah pengawasan negara. Laki-laki yang lahir semuanya kudu dibunuh, kerahin, Pol PP, polisi, tentara, copotin baliho. Jadi baliho yang dicopotin ya. Enggak waktu itu disuruh tanggapin anak-anak laki-laki itu. Iya. Jadi sama. Emang kalau pemerintah udah khawatir kekuasaannya bakalan lengser begitu, segala macam dibuat. Nah beres sudah. Itu udah macam-macam. Sama Fir'aun begitu.
Tapi qadarullah, Allah berkuasa. Singkat cerita bahkan Nabi Musa alaihissalam hidup di mana? Di tengah kerajaan Fir'aun. Bahkan sampai hidupnya di tengah kerajaan Fir'aun. Kuasa Allah. Allah maha kuasa. Manusia tak mampu berbuat apa. Hidup sampai akhirnya kan dikejar dah. Iya kan? Singkat cerita dikejar Nabi Musa alaihissalam karena berdakwah tidak mau juga. Ikut Fir'aun kejar. Nah terus dikejar. Ya ini memang begitu. Begitu di depan laut. Di depan laut ya kan. Di depan laut. Ini umatnya Nabi Musa udah protes. Mampus lo kalau ibarat mati ente Musa. Bagaimana di belakang kita Fir'aun, depan ente laut. Mau lari kemana ente? Apa jawabannya Nabi Musa alaihissalam? Lihat, perhatikan imannya Nabi Musa. Gal inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak ada takut sama sekali. Kata Nabi Musa, tenang bro, gue punya Allah. Mau apa lu? Iya gal inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku punya Allah, Allah akan beri hidayah kepadaku. Aku punya Allah, Allah akan beri petunjuk kepadaku. Allah akan berikan pertolongan kepadaku. Tenang. Akhirnya turun perintah Allah, ketuk pluk begitu. Kebuka langsung kan? Ngikut, begitu lewat. Singkat cerita, kan liatin jam mulu. Lari-lari gitu. Itu lari. Nabi Musa sama pengikutnya semua selamat. Fir'aun ketinggalan. Allah tutup. Ini kalau antum mau lihat filmnya itu ada tuh, film tahun 90-an, The Ten Confederation. Tahu pernah nonton, Bu? Ya gimana sih sampai film aja kalah sama Ustadz, ya Allah. Lah kalau ngaji kalah nggak, kalau film jangan kalah apa gitu kan. Itu filmnya bagus, kebuka begitu. Ya, saya emang hobi nonton gitu. Mudah-mudahan nonton manfaat. The Ten Confederation tahun 90-an tuh film. Kebuka, lari gitu kan, cakep itu. Masya Allah. Begitu udah ketutup baru di situ kan Fir'aun bilang apa? Kalau begini ceritanya, gal amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, kalau sekarang aneh beriman deh sama Tuhannya Musa. Itu malaikat maut ngejawab itu andaikan boleh. Telat Paul begitu. Udah begini baru beriman. Dari kemarin diajak beriman gak mau. Akhirnya tetap. Tapi Masya Allah, balik lagi. Al-Quran tuntutan. Apa tuntutan? Tuntunan. Jadi kalau kata Kiai Slamet, Al-Quran tuntunan. Memang betul. Allah udah janji 14 abad yang lalu. Kata Allah apa? Wa kadzalika nunajji bibadanika litakuna ayah liman khalfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selamatkan badannya Fir'aun. Supaya apa? Litakuna ayah liman khalfak. Supaya jadi pelajaran buat orang-orang yang hidup setelahmu. Sampai sekarang ada nggak? Ada jasadnya. Dijadiin mumi ya kan? Memang betul kalau kita lihat videonya tuh, Masya Allah. Tinggi, gede, mancung. Cocok jadi Fir'aun, cocok, pantas. Iya, nggak kayak yang di sini. Nggak tahu ini yang di sini banyak. Nah memang di sini nggak ada yang cocok jadi Fir'aun, amin. Kalau dia emang cocok, gede, tinggi, mancung, zalim cocok. Orang tinggi, gede, galak cocok. Kalau kecil ya kok zalim gimana sih? Jadi kapan disayang? Jangan kalau kurus kesian, nanti ini kurus juga. Kapan Nabi Musa alaihissalam diselamatin? Juga tanggal 10 Muharram. Ya, artinya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa 10 Muharram secara khusus dan Muharram secara umumnya itu menjadi mulia? Karena hampir semua Nabi dan Rasul. Tadi Nabi Ayub alaihissalam disembuhin dari sakitnya juga di tanggal 10 Muharram. Banyak sekali kejadian di tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan kita ini dapat banyak-banyak berkah di dalam bulan Muharram. Mudah-mudahan, dan ini apalagi Muharramnya bertepatan dengan bulan Agustus. Nggak berlebihan kalau kita bilang bulan Agustus ini hari kemerdekaan punya umat Islam, nggak berlebihan. Nggak berlebihan kalau kita katakan Indonesia punyanya orang Indonesia. Mudah-mudahan kita semua merasa memiliki Indonesia sehingga bisa lebih menjaga Indonesia. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan semua pemimpin kita dijadiin pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang sama rakyatnya, cinta sama rakyatnya, cinta sama ulamanya. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf kalau banyak salah, banyak ucap kata, mohon ridhonya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim. Mu'afatinal fitani sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.